Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru-guru hebat semuanya? Perkenalkan, nama saya Asiwidi Hastuti, calon guru penggerak dari SD Muhammadiyah Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Bagaimana perasaan teman-teman setelah kemarin mengikuti elaborasi pemahaman pendidikan guru penggerak bersama Ki Priyodwiyarso dan penyelenggara pendidikan hebat lainnya? Adakah perubahan? Apa yang terjadi di pemikiran Bapak Ibu semuanya? Bukankah kisah Bu Asti sangat menyentuh hati? Tentunya setiap orang mempunyai pemahaman dan perasaan yang berbeda-beda setelah mengikuti elaborasi pemahaman kemarin. Saya yakin ada satu pergerakan maju, baik itu di dalam pikiran dan hati kita untuk melakukan perubahan dalam pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu murid saya harus menguasai semua materi ajar yang saya sampaikan. Yang kedua, saya masih menganut teacher-centered learning, yaitu di mana murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran. Ketiga, murid harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu, saya mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan dan juga karakteristik. Saya belum berpikir kemerdekaan belajar mereka. Cara belajar mereka seperti apa, itu saya belum berpikir ke arah sana. Pada saat mengikuti elaborasi pemahaman bahwa di situ Ki Priyo bercerita tentang anak-anak bermain pasir di halaman sekolah untuk mempelajari peta Indonesia, itu benar-benar memerdekakan anak. Anak-anak bermain, iya. Belajar juga. Dapat ilmunya, iya. Dan tentu yang paling utama mereka bahagia. Bahagia dengan bermain. Karena bermain merupakan salah satu kodrat anak. Itu yang harus saya pikirkan lagi sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mengkolaborasikan pendidikan dengan permainan, agar anak-anak merasa bahagia ketika saya mengajar. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu merubah mindset. Merubah mindset saya bahwa guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan kita, itu bisa kita gunakan, bisa anak-anak gunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua yaitu lebih memerdekakan lagi anak dalam belajar. Artinya di sini saya akan lebih among. Maksudnya seperti istilah yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak memberikan hukuman karena akan merampas hak murid dalam belajar. Yang ketiga, sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun anak sesuai kodratnya. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali bakat dia. Kita bisa melakukan tanya jawab dengan anak tersebut, melakukan pendekatan atau yang lainnya yang bisa kita aplikasikan untuk mencermati atau melihat bakat yang ada pada murid kita. Yang terakhir yaitu tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif dari anak. Kita bisa melihat dari segi karakteristiknya, kita juga bisa menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian pada anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, mereka menjadi tanggung jawab dan mereka diajarkan untuk berkomitmen dengan apa yang sudah mereka buat. Yang kedua yaitu penanaman nilai karakter. Sebelum proses pembelajaran, kelas dibuat nyaman dan menyenangkan. Berdoa sebelum belajar dan tentunya bersyukur setelah belajar. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena bermain merupakan kodrat anak.
Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara permainan dan juga pembelajaran. Kita bisa memasukkan di muatan pembelajaran kita, sehingga anak akan merasa bahagia ketika belajar. Berikutnya yaitu menerapkan student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dan konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan penerapan kompetensi pada abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi ataupun interaksi, dan juga kerjasama serta gotong royong. Memerdekakan anak belajar, mereka bisa jadi berpikir kritis. Dengan bermain, mereka dapat berkolaborasi. Dengan belajar kelompok atau bekerja dengan tim, mereka mengenal yang namanya gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain, dan dari kolaborasi menimbulkan komunikasi atau berinteraksi satu sama yang lainnya. Baik, itu tadi refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk membersamai anak-anak kita dalam belajar dalam perasaan mereka yang bahagia. Salam dan bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.